Ya, jadi fasilitas pertama yaitu PPh yang berlaku umum itu yang diatur dalam pasal 31E. Ya. Jadi kalau omsetnya hanya sampai dengan 4,8 miliar, maka dilakukan pemotongan penuh, ya, pemotongan penuh sebesar 50% dari tarif PPh pasal 17, ya. Ya, dari 2010 sampai dengan 2019 itu tarifnya adalah 25%. Jadi kalau dilakukan pemotongan maka hanya 12,5%. Kemudian kalau di tahun 2020 ya dan seterusnya karena 2022 tadinya itu ada lagi pengurangan tapi tidak jadi, ya. Jadi kalau 2020 dan seterusnya itu mendapat ini PPh pasal 17-nya adalah 22%. Sehingga kalau dipotong 50% berarti hanya 11%. Ya. Kemudian atas penghasilan sampai dengan omset 50 miliar, ya. Maka itu masih dilakukan pemotongan, tetapi hanya bagian dari omset 4,8 miliar. Ya. Jadi kalau misalnya 10 miliar omsetnya, omset pajak ya, jadi omset akuntansi dilakukan koreksi fiskal diperoleh omset pajak, 10 miliar omsetnya ya, maka yang mendapat fasilitas pemotongan PPN adalah rasio dari 4,8/10 miliar. Itu yang mendapat fasilitas ya, jadi rasio dari 4,8/10 miliar kalau omsetnya 10 miliar. Ya. Rasionya sekian ya, dikali dengan penghasilan kena pajak ya, itulah yang mendapat fasilitas pemotongan 50%. Jadi kalau tarifnya masih 25% yang sekarang ini ya berarti 12,5% ya kali dengan 4,8/10 miliar kalau omsetnya 10 miliar. Jadi dihitung 4,8 per 4,8 ya, misalnya omsetnya 4,8 omsetnya 10 miliar ya. Kemudian dari omset 10 miliar itu PKP-nya, penghasilan kena pajaknya adalah 2 miliar ya, 2 miliar penghasilan kena pajaknya ya. Maka yang dikenakan pemotongan adalah 4,8 miliar ya dibagi dengan 10 miliar kali dengan 2 miliar. Itulah yang dikenakan pemotongan 50%. Sisanya ya 2 miliar dikurangi dengan yang telah mendapat fasilitas pemotongan 50% itu dikenakan penuh ya. Ya, itu dikenakan penuh. Jadi masih ada bagian kalau jadi sampai dengan 50 miliar. Begitu melewati 50 miliar maka tidak ada lagi fasilitasnya. Ya. Ya. Di sini dalam kaitannya dengan ini bagaimana perencanaan pajak yang terkait dengan hal ini. Yang terkait dengan pemotongan 50%. Ya, ini hanya bisa dilakukan kalau misalnya omsetnya itu berkisar di angka 4,8 miliar. Yang pertama berkisar di angka 4,8 miliar. Ya. Ya, kita usahakan jangan sampai omset kita melampaui itu ya.
ya omset tidak bisa sebenarnya di ini ya, ada penundaan sedikit lah ya ke tahun berikut misalnya ya, supaya masih mendapat pemotongan. Kita harus berhitung kalau saya tunda ke tahun berikut supaya tidak sampai, ini hanya kalau berdekatan dengan 4,8 miliar. Tetapi tidak bersifat manipulatif ya, tidak bersifat manipulatif ya. Ya, ditunda sedikit ke Januari ya, tapi tidak bersifat manipulatif ya. Ditunda pengakuan pendapatannya ya ke Januari ya. Ya, hanya itu yang bisa dilakukan kalau mendekati 4,8 miliar. Kita menghindari misalnya jangan sampai melewati 4,8 miliar. Begitu juga pada saat mendekati berkisar pada angka 50 miliar, ya hanya itu yang bisa kita lakukan ya. Tapi tidak bersifat ya, tetapi memang secara sungguh-sungguh ya, memang omsetnya kita hindari untuk melampaui ini. Kita menunda ke Januari ya. Kalau misalnya itu pun ya, itu kalau dekat dengan Desember ya, di ujung Desember ya, misalnya kebetulan di ujung Desember itu hampir melampaui 4,8 atau hampir melampaui 50 miliar ya, maka itu yang bisa kita lakukan, menunda ke tahun berikut. Ya, ada pendapat sampai di sini? Boleh bertanya, Pak? Ya. Ya, Pak, ini mau nanya yang mengenai kawasan berikat kan, kawasan berikat kan itu mendapatkan fasilitas sehubungan dengan perpajakan baik itu PPN, PPh maupun PPNBM. Nah, ada enggak Pak syaratnya untuk atau bentuk badan hukum yang diperbolehkan untuk mengajukan izin di kawasan berikat? Dan kalau ada, apakah izin tersebut itu bisa dicabut atau dibekukan, Pak? Ya, jadi sepanjang memenuhi persyaratan bahwa dia akan melakukan ekspor, ya maka dia bisa mengajukan untuk ditetapkan sebagai pengusaha di kawasan berikat. Ya, kalau usahanya dominan ekspor, ya itu sesuai dengan apa ada pernya itu ya, ada pernya. Dan mungkin ada juga di modul ini ya, ada di modul ini persyaratan-persyaratan. Ya, nanti kita lihat. Tapi bisa juga dicabut, apakah dicabut atau dibekukan izinnya itu, Pak? Ya, kalau misalnya sudah tidak melakukan usaha di bidang ekspor, ya, karena ini fasilitas diberikan untuk yang ekspor, ya, maka bisa dicabut. Kalau misalnya wajib pajaknya atau pengusaha kena pajaknya tidak lagi melakukan ekspor, maka fasilitasnya tentu akan dicabut. Ya, karena ini hanya untuk yang melakukan ekspor. Ya. Ya, itu nanti ada di pembahasan-pembahasan berikutnya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke modul. Ya, ini tadi yang berlaku umum. Kemudian ada yang berlaku khusus, ya. Ya, jadi ada fasilitas PPh wajib pada bajang yang berlaku khusus. Yang pertama adalah pengurangan 5% lebih rendah dari tarif umum.
itu mereka yang ini wajib pajak dalam negeri yang sahamnya ya minimal 40% diperdagangkan di bursa efek, itu bisa mendapat pengurangan. Jadi ini tidak berlaku umum, hanya untuk yang wajib pajak yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek ya. Ya, itu yang mendapat fasilitas pengurangan 5%. Ya, ini persyaratannya huruf A paling sedikit 40% ya, itu persyaratan umum. Kemudian saham sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A harus dimiliki oleh 300 pihak. Jadi ini persyaratan untuk bisa dikenakan pemotongan 5%. Kemudian masing-masing pihak sebagaimana yang dimaksud dalam huruf B ya, hanya boleh memiliki saham kurang dari 5%. Ya. Kemudian ketentuan lainnya ya. Ya, ketentuan sebagaimana yang dimaksud huruf ABC dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun. Ini persyaratan untuk bisa memperoleh fasilitas pengurangan 5%. Jadi persyaratan utama itu sahamnya itu diperdagangkan di bursa efek ya, diperdagangkan di bursa efek. Kemudian ada persyaratan lain bahwa harus dimiliki oleh 300 pihak dan masing-masing pihak itu hanya boleh memiliki kurang dari 5%. Kemudian fasilitas yang kedua adalah fasilitas yang diatur dalam pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya. Ya, ini untuk wajib pajak yang melakukan penanam modal di bidang usaha tertentu. Jadi melakukan usaha di bidang usaha tertentu atau di daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi ya. Jadi ada kawasan-kawasan tertentu ya, jika berinvestasi di situ maka akan mendapat pengurangan PPh. Fasilitas PPh ya. Ya, pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan. Kemudian penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. Apa keuntungannya kalau dipercepat penyusutannya? Ya, tentu saja beban penyusutan menjadi lebih tinggi pada tahun-tahun awal. Ya. Pada tahun-tahun awal di mana kita melakukan investasi. Ya. Tapi ini yang paling bagus ini pengurangan penghasilan neto 30%. Sekarang pertanyaannya kemudian apalagi kompensasi kerugian yang lebih lama ya. Lebih lama. Tapi ini ditentukan dengan peraturan Menteri Keuangan ya. Yang normal itu hanya 5 tahun ya. Jadi kompensasi kerugian kita ya. Jadi loss carry forward itu hanya 5 tahun menurut ketentuan perpajakan kita. Tapi kalau dia termasuk yang diatur dalam pasal 31A, maka dia bisa lebih lama dari itu. Tapi ditentukan di sini bahwa paling lama 10 tahun. Ya, kalau di bukunya KISO itu ya malah 20 tahun ya. Di buku Intermediate Accounting. Bisa dilakukan carry forward selama 20 tahun, bahkan ada carry back ya, loss carry back 2 tahun sebelumnya. Kemudian pengenaan pajak penghasilan atas dividen ya. Ya, 10% ya.
Jadi yang dimaksud dalam pasal 26 sebesar 10% kecuali apabila tarif ya 10% itu fasilitasnya, tetapi kalau misalnya dengan suatu negara kita melakukan perjanjian ya penghindaran pajak berganda P3B ya, dan di situ dinyatakan misalnya tarifnya 8%, maka tentu kita ambil yang 8% ya. Jadi kalau tidak ada kalau kita tidak melakukan transaksi kita tidak berkaitan dengan mereka yang berada di negara di mana kita melakukan perjanjian penghindaran pajak berganda ya. Kalau mereka itu tidak berada di situ maka hanya 10%. Tapi kalau mereka misalnya berada di negara di mana kita telah melakukan perjanjian penghindaran pajak berganda ya, dan tarifnya lebih rendah dari ini, maka tentu kita ambil yang menurut perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya, ini yang dimaksud di sini adalah jadi pengenaan pajak penghasilan dividen sebesar 26%. Ya. Kemudian ada peraturan pemerintah ya sebagai pelaksanaan pasal 31A yaitu PP nomor 1 2007. Ya, ini semua. Ya, ini terminologinya ya, terminologi bidang-bidang usaha tertentu ya. Ya, fasilitas pajak 30%, kemudian penyusutan yang dipercepat ya. Jadi kalau tadinya 4 tahun itu menjadi 2 tahun. Ya. Kalau 2 tahun berarti 50% per tahun garis lurus, tapi kalau menggunakan saldo menurun berganda maka semuanya disusutkan pada tahun itu 100%. Ya. Jadi ini dipercepat. Kemudian yang 4 tahun ya garis lurus. Kelompok 2 harusnya 8 tahun, ya itu diubah menjadi 4 tahun. Ya, dengan 4 tahun kalau garis lurus 25%, sedangkan kalau saldo menurun berganda itu 50%. Kelompok ketiga itu adalah yang 16 tahun, tetapi di sini dirubah menjadi 8 tahun. Kemudian kelompok yang keempat 10 tahun. Ya, kalau di normalnya adalah 20 tahun, diubah menjadi 10 tahun. Ya, ini untuk kemudian untuk bangunan itu normalnya adalah 20 tahun untuk yang permanen, tapi di sini diubah menjadi 10 tahun. Kemudian yang tidak permanen normalnya adalah 10 tahun. Ya, di sini diubah menjadi 5 tahun. Ini adalah fasilitas PPH untuk mereka yang berinvestasi di wilayah-wilayah tertentu atau bidang-bidang tertentu. Sekarang pertanyaannya, apakah misalnya Bapak-Bapak memanfaatkan fasilitas ini ya dalam kaitannya dengan perencanaan pajak? Dimanfaatkan, Pak. Ya, terutama ya yang pertama adalah di bidang-bidang usaha tertentu. Ya, kemudian yang kedua di daerah-daerah tertentu. Ya, yang mendapat prioritas tinggi. Apakah kita memanfaatkan ini? Ya, tentu secara normal itu kita memanfaatkan ya karena mendapat fasilitas PPH. Ya.
pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30%. Di sini ya disesuaikan nanti dengan peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan. Ya, jadi di Undang-Undang PPN-nya mengatakan 30%, ya 30%. Tetapi nanti disesuaikan dengan apa namanya ini keadaan waktu itu, ya. Kalau sangat memerlukan misalnya, ya boleh jadi akan diterapkan tarif paling tinggi, ya. Sangat diperlukan di daerah itu, misalnya daerah Papua misalnya, ya maka itu akan. Kemudian untuk daerah-daerah untuk apa namanya ini bidang-bidang tertentu, ya itu juga di apa namanya ini disesuaikan dengan bidang-bidang tertentu. Kalau sangat diperlukan, maka boleh jadi dalam peraturan Menteri Keuangan atau peraturan pemerintah itu diambil paling tingginya. Ya, jadi secara normal, ya tentu kita akan memilih, ya fasilitas ini. Yang penting kita mengetahui bahwa ada fasilitas ini. Tetapi itu pertimbangan perpajakannya, ya. Perencanaan pajak juga harus melihat rasionalitas atau kelayakan secara keuangan, ya. Jadi belum tentu saya memilih di apa namanya ini berinvestasi di atau melakukan penanaman modal di daerah-daerah tertentu, belum tentu. Kalau misalnya, ya menurut perhitungan kita di sana itu secara apa namanya ini sumber daya kita terbatas, misalnya ya kita memilih apakah berinvestasi di sini atau di tempat lain. Kalaupun apa namanya ini ya singkatnya, kalau net income kita lebih tinggi di daerah lain, ya ini kan hanya fasilitas pajak, ya omsetnya belum tentu kita unggul di sini. Kalau omsetnya misalnya jauh di bawah di daerah lain atau di bidang-bidang tertentu lainnya, ya, maka tentu saja saya tidak akan memanfaatkan fasilitas ini, ya. Itu terutama kalau misalnya dana terbatas, ya, kita adakan pemilihan, ya, pemilihan usaha tertentu, ya, di daerah tertentu. Ada investasi baru misalnya di Papua. Kita harus lihat hasilnya bagaimana secara keseluruhan. Setelah dikurangi dengan pajaknya, kalau ini misalnya ya tentu ini perkiraan, ya karena perusahaan dalam bertindak itu selalu didasarkan atas perencanaan keuangan. Jadi kalau di manajemen keuangan, ya salah satu yang dipertimbangkan adalah faktor perpajakan, ya. Jadi kemungkinan di sini ada fasilitas perpajakan, ya. Tetapi secara omset, ya, dan berakhir dengan net income setelah dikurangi apa namanya ini pajak, ternyata di daerah yang lain yang tidak mendapat fasilitas perpajakan itu menghasilkan net income yang lebih tinggi. Jadi ada analisa ini, ya, net income-nya, ya. Jadi meskipun misalnya kita di sini kurang pajaknya, ya, karena mendapat fasilitas, tetapi belum tentu kita memilih daerah ini, ya. Belum tentu kita memilih daerah ini kalau di daerah lain atau di bidang-bidang usaha yang lain itu menghasilkan net income yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau sudah net income itu sudah bersih dari pajak. Ya, pajaknya lebih kecil ini, tetapi omsetnya lebih rendah. Ya, biaya-biayanya lebih tinggi di sana misalnya. Ya, sehingga menghasilkan ya net income before tax, ya menghasilkan lebih rendah, jauh lebih rendah, ya. Setelah diperkurangkan dengan PPh menghasilkan net income yang lebih rendah dibanding dengan berinvestasi di kawasan lainnya atau di bidang usaha lainnya. Jadi kita harus berhitung kelayakan keuangan secara keseluruhan.
Ya, kita mengumpulkan semua data-data mengenai fasilitas perpajakan sehingga kita bisa membuat proyeksi bahwa sekian net income kita kalau memilih di daerah yang mendapat fasilitas perpajakan, dan sekian net income kita kalau memilih di daerah yang tidak mendapat fasilitas perpajakan. Ya, jadi perencanaan pajak harus dikaitkan dengan perencanaan keuangan secara keseluruhan. Itulah yang dimaksud dalam awal pertemuan. Harus di samping pajak yang lebih rendah, ya, kita harus juga menyesuaikan dengan kelayakan usaha. Ya, ada pertanyaan terkait dengan yang telah dibahas tadi? Ya, ini cukup banyak fasilitasnya ya. Kompensasi kerugian 5 tahun, lebih 5 tahun ya. Bisa 7 tahun, bisa 8 tahun, 9 tahun, ataupun 10 tahun. Ya, bahkan ada tambahan 1 tahun lagi. Ya, jadi kalau sudah ditetapkan 7 tahun, bisa ditambah menjadi 8 tahun. Ya, ada lagi tambahan 1 tahun apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan. Kemudian pasal 2 fasilitas pajak penghasilan dapat dimanfaatkan wajib pajak merealisasikan rencana penanaman modal paling sedikit 80%. Ya, ini persyaratannya. Kemudian wajib pajak yang mendapat fasilitas sebelum lewat 6 tahun sejak tanggal pemberian fasilitas, ya ini persyaratan lagi, tidak boleh menggunakan aktiva tetap untuk mendapatkan fasilitas tujuan selain dari yang diberikan fasilitas itu. Jadi aktiva tetap yang digunakan harus sepenuhnya, ya, harus sepenuhnya untuk yang bidang-bidang usaha tertentu. Ya, ini persyaratannya. Ya, jadi persyaratannya wajib pajak mengajukan permohonan kepada kepala badan untuk penanam modal, ya, untuk kemudian diusulkan kepada Menteri Keuangan. Ya, ini persyaratan-persyaratannya. Ya, kemudian fasilitas yang berikutnya, fasilitas yang ketiga adalah fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh badan. Ya, jadi fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh badan, ya, dalam rangka penanaman modal berdasarkan pasal 29, ya, peraturan pemerintah nomor 94, ya, untuk wajib pajak badan yang melakukan investasi yang merupakan industri pionir. Ini malah lebih ini, ya, fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh badan, ya. Ini untuk melakukan investasi pada penanaman modal yang merupakan industri pionir.
yang belum mendapat fasilitas, yang tidak mendapat fasilitas di fasilitas sebelumnya, ya. Pembebasan PPh ya atau pengurangan PPh. Ya, industri pionirnya adalah industri logam dasar ya. Kemudian industri penghilangan minyak, ini memang sangat penting ya. Penghilangan minyak, logam dasar. Kemudian industri permesinan, ya ini juga sangat penting ya, industri permesinan. Menghasilkan mesin-mesin ya. Saya sering dulu melakukan appraisal maupun studi kelayakan atas industri ini pertambangan marmer di Maros dan Pangkep ya. Mesin-mesin yang ada di situ pada zaman Orde Baru ya itu kebanyakan dari Jerman ya. Merek Pedro misalnya ya itu banyak dari Jerman ya. Kemudian berikutnya tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an itu sudah mulai masuk mesin-mesin dari Cina ya. Kemudian sekarang dominan, malah sudah tidak ada lagi mesin-mesin dari Eropa, semua dari Cina ya. Kita belum menghasilkan ya, belum menghasilkan. Jadi industri marmer yang ada di Pangkep dan Maros itu yang pertama menikmati adalah dari negara di mana kita mengimpor peralatan untuk menambang marmer itu. Kita belum memperoleh hasil, mereka sudah memperoleh hasil. Oleh karenanya perlu didukung oleh negara ya untuk industri permesinan ya. Ya. Ya, mesin-mesin itu ya cukup mahal ya. Ada mesin penggorengan kacang itu masih di zaman Orde Baru ya, masih kursnya berapa ya 2000-an ya. Itu harganya waktu itu kalau diskurskan itu 1,3 miliar. Ya, penggorengan kacang ya untuk menjadi misalnya seperti ya kacang yang seperti kacang Garuda itu ya, tapi di sini ada ya. Ya, industri permesinan memang ini merupakan industri-industri pionir yang perlu didukung oleh pemerintah dengan fasilitas PPH. Tapi bukan cuma dengan dukungan itu ya, itu dukungan terhadap sekolah-sekolah yang ya sekolah atau perguruan tinggi yang bergerak di bidang permesinan itu harus didukung agar mesin-mesin yang digunakan di dalam negeri itu paling tidak sebagian sudah diisi oleh mesin di dalam yang diproduksi di dalam negeri ya. Ya, jadi itu pentingnya memproduksi di dalam negeri. Ya, ada upaya pemerintah dulu untuk membuat SMK, tapi mandek ya. Itu di bidang industri otomotif. Pernah juga di zaman Orde Baru ya, ada industri otomotif Timor, tapi ternyata ya hanya sebagian kecil komponennya yang diproduksi di dalam negeri. Kemudian industri di bidang sumber daya terbarukan, ya, dan atau industri peralatan komunikasi. Ya, peralatan komunikasi kita ya itu masih dominan dari impor. Oleh karenanya perlu didukung oleh pemerintah dalam hal ini dukungan perpajakan dalam bentuk pembebasan ataupun pengurangan PPh badan.
Ya, ini persyaratannya 1, 2, 3 ya. Pertama harus berstatus badan hukum di Indonesia. Ya, industri-industri marmer, penambangan marmer yang ada di Maros itu memang dilaksanakan oleh ini wajib pajak dalam negeri ya, pengusaha dalam negeri, tapi modalnya itu kebanyakan dari China ya, kebanyakan dari China. Itu pemodalnya ya. Ya. Ya, pembebasan pajak penghasilan dapat diberikan dalam jangka waktu 10 tahun pajak. 10 tahun pajak dan paling lama 5 tahun pajak. Paling singkat ya, paling singkat 5 tahun. Ini fasilitas pembebasan. Ya, cukup besar ya. Cukup besar. Tapi sekali lagi ya, orang mau terjun di bidang itu kalau misalnya dalam perencanaannya itu menghasilkan net income seperti mesin-mesin. Ya, dia harus berpikir kalau menghasilkan mesin ini apakah mampu bersaing dengan mesin yang sudah ada. Ya. Ya, itu yang harus dipikirkan dalam perencanaan. Tentu harus melihat ada perencanaan mengenai omsetnya, pangsa pasarnya di mana ya, dan berapa laba sebelum pajaknya. Kemudian ya di sini tentu tidak ada pajak penghasilannya ya, jadi tetapi tetap harus diperhitungkan laba sebelum pajak di sana dibandingkan dengan laba yang tidak dikenakan pajak di sini. Ya, laba bersih di sana ya, laba bersih yang tidak mendapat fasilitas setelah dikurangi pajak dibandingkan dengan laba kalau menggunakan fasilitas di mana pajak penghasilannya itu dibebaskan. Ya, jadi kita harus mengetahui fasilitas-fasilitas ini, apakah kita laksanakan atau tidak tergantung dari perencanaan keuangan kita. Ya, jadi ini memang menggiurkan ya, dibebaskan dari pajak penghasilan. Ya, industri permesinan misalnya kita mau terjun ke situ ya, kita bukan cuma berpikir mengenai pembebasan pajaknya ya, pembebasan pajaknya, tetapi kita berpikir mengenai omsetnya ya, omsetnya dan penghasilan bersihnya ya, penghasilan bersih yang tidak mendapat fasilitas tentu setelah dikurangi dengan pajak ya, mana yang lebih besar kalau dibandingkan dengan penghasilan yang mendapat fasilitas perpajakan ya, yang tidak ada PPh-nya atau mendapat pengurangan PPh. Ya, ini kriterianya 1, 2, 3 ya. Ya. Ya, jadi pemerintah rela untuk kehilangan pajak, ya, kehilangan pajak, ya. Apa keuntungan kepada negara? Ya, kalau marak industri seperti ini, maka tentu saja akan berputar ekonomi kita, ya, jadi berputar. Jadi perusahaan itu akan memberikan penghasilan kepada tenaga-tenaga kerja ya yang dia pekerjakan ya, tentu itu turut mendukung pengentasan atau pengurangan pengangguran ya.
Kemudian ya ekonomi berputar di dalam negeri, tidak menguras devisa untuk membeli peralatan-peralatan di luar negeri. Kalau bisa kita yang mengekspor ya. Kita yang mengekspor. Ya, setelah berakhir yang 10 tahun ini atau misalnya 7 tahun karena paling lama 10 tahun, kemudian paling singkat 5 tahun ya atau taruhlah 10 tahun ya. Kemudian setelah lewat itu masih mendapat pengurangan 50% ya pajak penghasilan selama 2 tahun pajak. Jadi bisa sampai 12 tahun kalau di sini 10 tahun misalnya. Ya, ini tadi ya, jadi ini merupakan persyaratannya ya, tata caranya untuk mendapatkan fasilitas ini. Kemudian fasilitas berikutnya yaitu fasilitas pajak untuk industri di kawasan ekonomi khusus. Ya. Jadi wajib pajak badan yang melakukan kegiatan di kawasan kawasan ekonomi khusus itu ditetapkan sebagai ya wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus itu mendapat fasilitas perpajakan. Misalnya Cape ya, Bitung ya, Seimengke ini di mana ini Seimengke? Di Ambon ya? Ambon atau Sulawesi, Bitung ini di Sulawesi Utara ya. Pernah saya melakukan appraisal atas aset-aset daerah yang ada di Bitung. Ya. Ke Tanjung Lesung. Kalau ada kata-kata Tanjung biasanya itu di Sumatera ya. Morotai ini di Maluku Utara ya. Ini tempat pendaratan pertama kalau tidak salah ya, tempat pendaratan pertama oleh Jepang dalam mengusir kolonial Belanda dari Nusantara. Ya. Batam Pak masuk ya Pak di Batam. Ya? Batam, Pulau Batam. Bitung kawasan ekonomi khusus, ya di sini tidak ada Batam ya. Bitung kawasan ekonomi khusus Stay, ya Tanjung Lesung, Morotai. Ya ini yang ada di modul ini ya, itu berdasarkan aturan yang ada. Untuk saat ini, ya bentuk fasilitasnya adalah ya untuk PPH berupa pengurangan atau pembebasan PPH. Di sini sudah ada fasilitas untuk PPN ya. Ya, PPN mendapat fasilitas PPN yang tidak dipungut. Kalau tidak dipungut, itu PPN masukannya masih bisa dikreditkan dengan pajak keluaran. Ya, jadi itu keuntungannya tidak dipungut dibanding dengan yang dibebaskan. Kalau yang dibebaskan tidak bisa dikreditkan pajak masukannya. Kalau tidak dipungut atau ditanggung oleh pemerintah, ya maka itu masih bisa dikreditkan pajak masukannya. Jadi lebih bagus fasilitas yang PPN-nya tidak dipungut. Ya, jadi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 ya tentang kawasan ekonomi terpadu.
Kemudian fasilitas berikutnya adalah fasilitas pajak untuk industri di kawasan ekonomi terpadu. KAPET, ya. Ya, sekali lagi itu harus dipertimbangkan, semua fasilitas-fasilitas perpajakan ini kita perhitungkan, ya, dan dimasukkan dalam perencanaan keuangan secara keseluruhan. Bahwa kalau berinvestasi di sini misalnya, ya, atau melakukan usaha di sini, itu ada fasilitas perpajakannya, itu diperhitungkan dalam perencanaan keuangan. Ya, kemudian fasilitas untuk kawasan ekonomi terpadu, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, ya, KAPET. Ya, ini baru masuk barangkali di sini KAPET Batu Licin, Natuna, Biak, Samarinda, ya, Sanga-Sanga. Ya, ini Sanga-Sanga ini mungkin masih di Kalimantan, ya, karena nama-nama di sana, ya. Ada Sanga, ada Sanga. Kalimantan Sanga-Sanga. Kalau keluarga saya yang banyak itu ya di Sangatta, ya. Samarinda juga. Balikpapan, Bontang itu semua merupakan daerah-daerah tujuan dari perantauan dari Sulawesi. Balikpapan, ada Lok Tuan, kemudian Muara Jawa, Balikpapan, kemudian Sanggau. Sanggau ini di mana? Sumatera, ya. Kemudian ada KAPET Manado Bitung. Kemudian ada KAPET Mbai. Mbai itu dari mana, ya? Nusa Tenggara, ya. Nusa Tenggara kalau ini. Karena ada dulu gubernurnya namanya BM Boy. Ya, jadi nama ini saya kira di Nusa Tenggara Timur. Kemudian KAPET Seram itu di Maluku. Ya, ada KAPET Parepare di Sulawesi Selatan. Seram, kemudian Bima itu di NTB. Kemudian ada KAPET Batui, KAPET Buton, Sulawesi Tenggara. Kolaka dan Kendari, ya. Kenapa tidak ada apa tadi? Batam, ya, Pak. Batam. Kenapa tidak ada masuk di KAPET maupun di KEK? Atau mungkin dia di kawasan berikat, ya, Pak? Oh iya. Batam. Kemudian bentuk fasilitasnya, ya, fasilitas pengurangan pajak penghasilan, ya. Mengurangi penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penerimaan modal, penanaman modal. Jadi pengurangan penghasilan neto, ya. Jadi kalau penghasilan netonya 30% dari jumlah penanaman modal. Ya, cukup besar, ya. Kemudian dibebankan selama 6 tahun masing-masing 5%. Oh ya, totalnya 30%, tapi 6 tahun. Karena berbahaya kalau 30% bisa minus, ya, penghasilan netonya. Karena dari jumlah penanaman modal. Jadi per tahunnya 5% per tahun. Ya, penyusutan juga dipercepat, ya, sama dengan tadi, ya, itu dipercepat lebih rendah 50%, ya. Jadi kalau 4 tahun menjadi 2 tahun, 8 tahun menjadi 4 tahun, 16 tahun menjadi 8 tahun. Dan seterusnya. Bangunan juga, ya, ada bangunan permanen itu seharusnya 20 tahun. Di sini hanya 10 tahun.
yang tidak permanen itu normalnya 10 tahun. Kemudian fasilitas lainnya, pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada SPLN sebesar 10%. Ya, 10% sama dengan tadi 10%. Ya. Normalnya berapa? Kalau ini 20% ya normalnya ya. 20%. Ya, 20% kalau saya tidak salah ya. Ini diturunkan menjadi 10%. Tapi kalau dalam P3B misalnya 7%, maka itu yang diambil. Atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda, P3B ya. Jadi kalau kita melakukan perjanjian pajak berganda dengan negara Malaysia misalnya ya hanya 7% ya, maka tentu 7% yang kita ambil kalau pembayaran pajak kepada subjek pajak luar negeri. Kemudian kompensasi kerugian lebih lama dari 5 tahun sama dengan tadi ya, tapi tidak lebih dari 10 tahun. Ini diatur dengan nanti peraturan Menteri Keuangan misalnya ya, aturan lebih rendah. Ya, sekarang ini pemerintah didesak untuk segera membuat aturan pelaksanaan atas Undang-Undang HPP. Karena banyak yang tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya aturan pelaksanaan. Ya, yang dimulai misalnya dengan peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, kemudian dijabarkan lagi dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Ya, di sini sudah ada fasilitas PPN juga ya. Ya, PPN-nya itu tidak dipungut ya. Jadi ini PPN-nya tidak dipungut. Keuntungan kalau PPN tidak dipungut dibanding dengan dibebaskan itu adalah PPN masukannya masih bisa dikreditkan. Sedangkan kalau dia mendapat fasilitas dibebaskan, maka PPN masukannya tidak dapat dikreditkan. Kemudian ya tidak dipungut atas impor ya ABCD, impor barang modal atau peralatan lain oleh PDKB ya yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Kemudian impor barang atau bahan yang diolah di PDKB. Ya, kalau ini barang modalnya, mesin-mesinnya, kalau ini barang yang akan diolah ya. Jadi bahan bakunya misalnya ya. Bahan baku atau bahan penolong. Kemudian pemasukan barang kena pajak dari daerah pabean Indonesia lainnya. Ya. Untuk selanjutnya disebut ya ini yang tingkatannya ya daerah pabean Indonesia lainnya depil ke PDKB ya untuk diolah lebih lanjut karena ini untuk tujuan ekspor ya di mana ekspor itu mendapat fasilitas. Ya, kita jadi aturan-aturan perpajakan ini dalam rangka mendorong ekspor ya. Mendorong ekspor berarti itu untuk kepentingan devisa. Ada uang dari luar yang beredar ke Indonesia. Ya. Impor sebaliknya, ya uang kita di sini dibawa ke luar negeri. Ya. Saya tidak tahu apakah di Indonesia itu kekurangan minuman keras, minuman beralkohol, sehingga Menteri Perdagangan itu merencanakan untuk mengimpor ya minuman beralkohol. Ya, saya tidak tahu itu ya kenapa Menteri Perdagangan getol mengimpor ya
Dulu juga pangan mau impor, padahal Menteri Pertanian sudah mengatakan bahwa kita sudah hasil produksi kita itu sudah berlebih, tidak perlu impor. Tapi Menteri Perdagangan memang senang mengimpor. Ya, yang terbaru ya Menteri Perdagangan ingin mengimpor minuman beralkohol. Ya, itu tentu merugikan devisa kita ya, uang kita dibawa keluar. Itulah tadi industri untuk menghasilkan mesin-mesin mendapat fasilitas. Karena kebanyakan mesin-mesin yang digunakan itu adalah impor. Ya, kalau traktor tangan untuk hasil pertanian itu barangkali sudah di dalam negeri ya. Kemudian pengeluaran barang dan atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di daerah pabean lainnya ya. Daerah pabean Indonesia lainnya atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak. Ini juga mendapat fasilitas yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian penyerahan kembali barang kena pajak hasil pekerjaan ya, yang dari sini dibawa kembali ke ya kawasan berikat ini ya. Jadi dibawa kembali itu juga mendapat fasilitas. Jadi tadi itu dikeluarkan ya dalam rangka subkontrak, kemudian setelah itu dikembalikan ke daerah kawasan berikat. Maka itu juga mendapat fasilitas. Kemudian peminjaman mesin atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB ke Depil ya, Depil. Jadi peminjaman mesin itu juga mendapat fasilitas ya. PPE-nya tidak dipungut. Ya, ini tadi yang mungkin ditanyakan ya, tata cara untuk memperoleh fasilitas PPH dan PPN di kawasan KP ya. Ya, mengajukan permohonan, diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan seterusnya ini ya. Ya, atas permohonan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan keputusan. Kemudian fasilitas berikutnya adalah fasilitas PPH yang ditanggung. Tadi itu fasilitas ya, sebelumnya itu campuran PPN dan PPH ya. Ini juga campuran PPN dan PPH. Mulai dari huruf D, E, F itu di dalamnya ada fasilitas PPN dan ada fasilitas PPH. Jadi fasilitas PPH yang ditanggung pemerintah atas pelaksanaan proyek yang dibiayai dengan hibah atau dana luar negeri. Ya. Ya, ini fasilitas PPH ditanggung pemerintah ya, ditanggung pemerintah itu fasilitas PPH-nya. Ya, tentu kita akan memanfaatkan ini ya, sepanjang memang hasilnya net income-nya itu menghasilkan hasil yang lebih baik ya. Ya, fasilitas ini diberikan kepada kontraktor, jadi kontraktor yang
melaksanakan jasa konstruksi yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri, itu PPh-nya ditanggung pemerintah. Ya, ini bentuk fasilitas pajak penghasilan yang terutang yang diterima dari kontraktor, konsultan, ya. Ya, ditanggung pemerintah. Begitu juga dengan BUT, ya. BUT, maka PPh pasal 26 yang bersumber dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka proyek ini juga ditanggung oleh pemerintah. Kemudian ada fasilitas bea masuk, ya, di samping PPh, PPN juga, ya, ada juga fasilitas bea masuk, ya. Bea masuk dan bea masuk tambahan, ya, itu dibebaskan, ya, kalau melaksanakan proyek pemerintah yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri. Jadi PPh-nya dibebaskan, bea masuknya dibebaskan. Kemudian ada fasilitas PPN. Fasilitas PPN-nya itu adalah tidak dipungut, ya. Jadi fasilitas PPN-nya itu tidak dipungut. Kalau tidak dipungut berarti ada keuntungan, bisa mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Ya, ini tata cara untuk memperoleh fasilitas, ya. Ya, ini dasar hukumnya. Ya, kemudian ini adalah fasilitas khusus untuk PPN. Tadi itu sebenarnya judulnya adalah fasilitas PPh. Tapi karena dalam fasilitas PPh itu juga mengandung fasilitas PPN, ya. Tapi ini khusus untuk PPN. Jadi tadi ada fasilitas PPN yang di kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Ada fasilitas PPN di kawasan ekonomi khusus. Kemudian ada fasilitas PPN untuk yang dibiayai, proyek-proyek yang dibiayai, proyek pemerintah yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri. Jadi 3 fasilitas PPN ini sudah dibahas di bagian atas tadi bersamaan dengan fasilitas PPh, karena munculnya tadi itu secara simultan, ya, muncul fasilitas PPh dan PPN. Kemudian yang ini adalah khusus untuk PPN saja, ya. Ya, fasilitas pertama adalah pembebasan PPN untuk barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Ya, jadi untuk ya, impor untuk barang-barang tertentu, ya. Ini biasanya peralatan militer, ya. Kemudian untuk kepentingan pendidikan, ya, itu antara lain. Yang bersifat strategis. Ya, kalau peralatan militer itu tentu berkaitan dengan keamanan kita. Keamanan itu yang sangat utama, ya, untuk tegaknya suatu negara. Ya, seperti di kawasan Natuna, ya, pernah RRC mau ya, karena memang dalam konsep wilayah mereka itu di Laut Cina Selatan itu dianggap sebagai milik RRC, maka bersengketalah dengan negara macam Filipina, ya, kemudian termasuk Indonesia, Malaysia, ya, itu bersengketa. Ya, kalau misalnya kita berlanjut bersengketa dengan Cina, ya, maka tentu kita akan berteman dengan Amerika. Kembali kita ke Amerika, ya. Karena dulu dalam pembebasan Irian Barat,
itu juga kita mendapat dukungan politik dari Amerika. Ya, dukungan politik dari Amerika itu ya tentu mungkin ada perhitungan ekonominya. Ya, kalau Belanda yang tangani Papua, maka Amerika gigit jari, tidak bisa berinvestasi di sana. Kalau Indonesia ya bisa berinvestasi di Papua. Ya, waktu perjuangan kemerdekaan kita juga itu kan begitu juga ya, di samping perjuangan bersenjata juga perjuangan diplomasi, dan kita didukung oleh Amerika. Ya, pasti ada pertimbangan ekonominya juga, di samping pertimbangan hak asasi manusia yang didengung-dengungkan oleh Amerika. Ya, jadi fasilitas pembebasan PPN untuk yang bersifat strategis ya. Misalnya itu adalah peralatan militer dan kepolisian. Jadi ini pembebasan PPN, maka tidak bisa dikreditkan pajak masukannya. Kalau yang tadi tidak dipungut atau ditanggung oleh pemerintah, itu bisa dikreditkan pajak masukannya. Ya, ini barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang. Itu dibebaskan ya. Makanan ternak, kemudian barang hasil pertanian, bibit, dulu kenapa tidak ada peralatan militer? Pada awal terbitnya peraturan pemerintah itu ada peralatan militer. Ya? Ada peralatan militer. Ada ya? Bibit, barang hasil pertanian, oh ya ini ada ya. Pembebasan fasilitas pembebasan PPN untuk BKP JKP tertentu yang impor dan penyerahannya mendapat pembebasan PPN. Ya, kalau dibebaskan sekali lagi itu tidak dapat dikreditkan pajak masukannya. Jadi dulu barang-barang yang bibit, air bersih, kemudian hasil pertanian yang dihasilkan oleh kegiatan usaha di bidang pertanian. Ya, ini dulu sebelum tahun 2000 masuk dalam barang yang bukan merupakan barang kena pajak, tetapi ini kemudian dikeluarkan, tetapi ternyata masuk di barang yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Dan saya kira yang dihapus di Undang-Undang HPP itu akan masuk di kelompok yang dibebaskan. Jadi bukan lagi merupakan, jadi dia sudah termasuk barang kena pajak, ya, bukan lagi yang dikecualikan, ya, seperti barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak, itu sudah dihapus dari Undang-Undang PPH. Tapi saya berkeyakinan bahwa itu nanti akan dimasukkan dalam kelompok yang dibebaskan. Ya, ini semua merupakan fasilitas yang dibebaskan ya. Ya, termasuk di sini peralatan militer ya. Ya, semua ini dibebaskan ya, rumah sederhana, sangat sederhana ya. Itu memang merupakan barang kena pajak, tetapi dibebaskan dari pengenaan PPN.
Oleh karenanya, kalau ada peralatan misalnya ekskavator yang digunakan untuk menghasilkan rumah sangat sederhana atau rumah sederhana di mana PPN-nya tidak terutang karena dibebaskan, ya, itulah yang kemarin yang kita bahas, itu harus dikembalikan pajak masukannya. Ya, jadi kalau 30% misalnya digunakan untuk menghasilkan bukan yang terutang PPN, maka peralatan itu harus dibayar kembali pajak masukannya sebesar rasio yang digunakan untuk menghasilkan barang yang tidak terutang PPN. Ya, jadi rasionya misalnya 30% kali dengan pajak masukan atas barang modal yang digunakan itu, ekskavator itu, ya, dibagi dengan 4 tahun. Karena ketentuannya kalau bukan bangunan itu 4 tahun, sedangkan kalau bangunan itu 5 tahun. Jadi selama 4 tahun itu harus dikembalikan kalau tidak sepenuhnya menghasilkan PPN keluaran. Seperti digunakan untuk rumah sederhana atau digunakan untuk perumahan karyawan. Ya, itu semua akan dikembalikan PPN masukannya sebesar rasio yang digunakan untuk kegiatan yang tidak menghasilkan PPN keluaran. Ya, vaksin polio dalam rangka program Pekan Imunisasi Nasional, ya. Buku-buku, ya, buku-buku pelajaran, kitab suci, itu semuanya dibebaskan. Ya, kapal laut, kapal angkutan sungai itu juga dibebaskan, pesawat udara, kereta api. Ya, itu semua mendapat pembebasan dari pengenaan PPN. Ya, ini jasa kena pajak, ya. Saya kira nanti jasa-jasa yang dihapus di Undang-Undang HPP itu dimasukkan juga di sini. Ini jasa-jasa tertentu, ya, yang penyerahannya dibebaskan pengenaan pajak pertambahan nilai. Ya, ada jasa yang diterima oleh perusahaan angkutan laut nasional. Ya, itu semua yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Ya, kemudian fasilitas untuk barang kena pajak tertentu yang impornya mendapat pembebasan biaya masuk, ya, maka PPN-nya kalau dia ada impor yang dibebaskan biaya masuknya, ya, maka itu akan mendapat fasilitas PPN yang tidak dipungut. Ya, tapi ini ada persyaratannya, ya. Barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri. Ya, ini persyaratan untuk dibebaskan biaya masuknya sehingga mendapat fasilitas PPN. Jadi secara simultan, ya, dibebaskan biaya masuk, ya, PPN-nya tidak dipungut. Kalau PPN tidak dipungut, maka masih bisa dikreditkan pajak masukannya terhadap pajak keluaran. Ya, belum diproduksi di dalam negeri, kemudian mungkin sudah diproduksi di dalam negeri, tapi spesifikasi barang yang dibutuhkan itu tidak terpenuhi. Ya, kemudian ya sama dengan ini, sudah diproduksi di dalam negeri, tapi produksi dalam negeri itu belum mencukupi.
Nah, ini di sini baru masuk Batam ya. Jadi fasilitas PPN dan kepabeanan untuk kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Ya. Ya, kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang selanjutnya disebut kawasan bebas adalah suatu kawasan yaitu. Ya, saya kira ini Batam masuk di sini ya, kawasan bebas. Ini juga mendapat fasilitas PPN ya. PPN tidak dipungut. Di kawasan berkiblat ya, fasilitas PPN yang tidak dipungut ya, yang penting kalau tidak dipungut itu kita mendapat keuntungan bahwa PPN masukannya masih dapat dikreditkan. Ya, ini pemasukan barang dari tempat lain ke daerah pabean. Tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan berikat untuk diolah lebih lanjut. Ini semua mendapat fasilitas PPN yang tidak dipungut. Ya, Batam itu masuk di kawasan bebas. Ya, ada yang mau didiskusikan di sini? Jadi semua fasilitas perpajakan tadi ya harus dipertimbangkan dengan perencanaan keuangan secara keseluruhan. Apakah menghasilkan net income yang lebih tinggi atau tidak? Ya, fasilitas-fasilitasnya tadi semuanya menggiurkan ya, ada pembebasan pajak ya. Tapi buat apa kita gunakan pembebasan itu misalnya kalau hasilnya tidak lebih baik daripada yang tidak dibebaskan. Seperti berusaha di kawasan-kawasan tertentu yang belum tentu menghasilkan omset yang baik. Oke, ada yang mau didiskusikan? Ya, semuanya ada di modul ya, kecuali untuk orang pribadi itu tidak dimasukkan karena mungkin dianggap tidak penting, tapi tetap juga ya karena orang pribadi itu kan bukan cuma yang bekerja, tapi juga ada yang usaha. Ya, kalau tidak ada kita akan bertemu di hari yang sama ya pada jam yang sama minggu depan. Baik, saya akhiri kuliah ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin